1 Yohanes 5 Kenapa ayat Bang 7. Jeremy? Ya mau bahas yang itu 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Oh iya, kenapa? Open open game lah. Bentar-bentar saya pakai ini dulu ya. Ini ya. Hmm. Ini ya saya bantah dengan pakai ini ya, Ustaz. Ada namanya jurnal ya. Ini ya, ada jurnal volume 2 teologi ini. Menjawab tuduhan apa 1 Yohanes 5 ayat 7 sebagai ayat palsu melalui tulisan bapak-bapak Mm-mm. gereja. Jadi, ini saya langsung ke kesimpulan ya, Ustaz nih. Di tengah gempuran apa nih, ini aja nih saya bacakan. Begitu pula dengan 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 yang dituduh sebagai ayat palsu dan sisipan demi kepentingan doktrin tunggal. Ternyata tuduhan ini tidak terbukti karena koma Johanneum ada dalam naskah kuno Venus Latina yang berasal dari tahun 150 Masehi. Dan juga ada dalam kutipan bapak-bapak gereja yaitu Tertullianus, Cyprianus, Athanasius, Origenes, dan Agustinus, Priscillan, Hieronymus, Gregorius, Nazianzus, Yohanes, Chrysotomos, Codex Raffianus, Terus? Codex Britannicus, catatan di pinggir teks 88 dan 629 dan teks 7735 pada Itu tanggal itu jurnal siapa itu? Kok agama kamu STP dari jurnal? dan Desiderus Erasmus. Enggak dong, ini kan Hah? bicara akademis, Ustadz. Tentang Yohanes Iya. 1 ya. Masalah agama kamu kok dari jurnal? Kalau saya kan tadi ambil dari Alkitabnya sendiri. Loh, ini makanya Anda harus ngerti dulu cara kanon Alkitab itu Lah, gimana. an- Anda meyakini Alkitab Anda atau meyakini jurnal gitu? Saya tuh meyakini Alkitab Ini dan kan kebenaran. ini kan 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya tadi ya. Ini dari kitab Anda sendiri yang saya ambil. Yang mengatakan itu siapa? Bagian ini pasti tidak asli adalah penerjemah sendiri. Ya, Karena bagian ini pasti tidak asli. Dapat dipastikannya pasti tidak asli. ya, tapi kan itu Ah, udah ada dibilang. Ya, kan sudah dibilang itu ada kutipannya itu sebelumnya. apanya? Ya itu ini kan karena itu udah ada di teks-teks sebelumnya misalnya kayak Joma Kemanam dan naskah kuno Venus Latina tahun 150 Masehi. Nah, ini kalau saya kan ngambilnya dari situs Kristen yang resmi, dari Ya, Alkitab sabdanya langsung saya gitu. dari Kalau jurnal, kau Ustadz ngambil lebih, dari lebih jurnal, lalu jurnal tuh lebih tinggi Ustadz itu bicara fakta akademis. berarti jurnal lebih lebih tinggi dari kitabmu gitu. Enggak, gitu. Kita jurnal itu untuk menganalisa Alkitab secara akademis dan empiris eh Ustadz. Aneh, kok kau malah meninggikan jurnal daripada kitabmu? Oh, itu Aneh ya kali ini kau nih. tidak, itu lebih bicara akademis nih. Sekarang kita ganti deh Ustadz. Saya ganti Al-Qur'anmu nih ya. Saya bentar Coba-coba ya. kalau kata kamu jurnalnya itu betul, teksnya dari manuskripnya ada nggak di kodek Ya, yang tertua? Coba kodek yang nih, tertua ada nggak? ini udah dijelasin kan ada di kodeks yang Bentar, ada koma Johanneum. kodek paling tua kamu tahu nggak ada di mana? Nih, ini ada nih koma Johanneum dan naskah kuno Vetus Latina. Nih, sekarang saya ganti deh dengan bantuan dengan Quranmu nih. Ini di sini dibilang ini ada ISN-nya dan di sini Bentar, ada yang saya tanya sama kamu ya, 1 Yohanes 5 nomor 7 itu di kodeks tertua. Di kodeks tertua ada nggak manuskripnya? kodeks tertua belum ada, tapi kan ada itu. Hah? Di teks tertua sepertinya belum, tapi kan ada yang sebelum 150 Masehi sebenarnya koma Johanneum. Bentar. Ah, Tadi saya tunggu. di kodeks tertua ada nggak? Kodeks tertua kamu tahu kodeks apa?
Ya kan, itu kan belum ada, itu kan kodeks itu kan ada yang baru perjanjian lama perjanjian baru kan Sinaiticus, Vatikanus, sebelumnya kan masih susunan biasa. Ya, ya, di kodeks Sinaiticus ada nggak 1 Yohanes 5 nomor 7? Ya belum ada, tapi kan itu apa? Bukan Ah, berarti belum nggak ada ya, ada tapi kan? Ya udah. jangan Open itu cam lah namanya dulu kamu, open cam terlalu dulu, open cam ya. ya Oh, open cam dulu. Silakan dibuka dulu kameranya. ya. Tapi kan bukan berarti itunya nggak ada, tapi kesimpulannya jadinya oh nggak ada itunya, Dah, kalau di Ustadz. kodeks tertua nggak ada, lalu dari mana diadakan? Kamu Ya sendiri itu kan nggak tahu ada. tuh, kodeks Sinaiticus itu paling tua di abad keempat. 1 Yohanes 5 nomor 7 nggak ada. Lalu Kan tapi jurnalmu ada buat kutipan apa dari Bapak tadi? bahwa itu membantah bahwa Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 78 itu adalah ayat palsu Ya, iya dan memang ada ayat palsu titipan. karena nggak ada manuskripnya. Di kodeks Ya itu Sinaiticus adalah pun nggak kesimpulan ada. apa ya? Nih. Itu adalah Nih, arti kodeks Sinaiticus. generalization. Nih. 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Nggak ada, langsung 6 dia loncat. Tuh, tuh 6. Nggak ada 1 Yohanes 5 nih. Nggak ada, langsung 6 dia loncatnya. Ya tapi itu bukan berarti jadinya tuduhan Anda itu terbukti bahwa itu adalah ayat palsu karena itu Lah, sudah ada sebelumnya di ayat jurnal bukan tuduhan saya. jurnal. Itu bukan tuduhan saya, tapi dari penerjemahnya sendiri memberikan keterangan bahwa ayat ini pasti tidak asli. Penerjemah dari Alkitabnya. Loh, itu Bukan tuduhan Alkitab Sabda. saya. Itu kan Alkitab Sabda itu kan masih bisa editing, Ustadz. Nah, tapi kalau Anda Lah, main kayak gitu, lah kok protes lah ke Alkitab Sabda, ke pemilik webnya. Kenapa protesnya ke ya saya? loh, kalau Anda bikin kayak gitu, emangnya sumber kita hanya Alkitab Sabda. Kita masih punya lagi kok, nih misalnya jurnal penelitiannya itu. Eh, Meskipun itu tandanya apa-apa ada tambahan tapi tidak bukti bahwa atau Alkitab itu sudah palsu. Itu yang Anda terlalu hasty coba, coba, generalization coba, kalau itu coba. Kalau di Alkitab abad sudah keempat nggak dipalsukan. ada, kalau di abad keempat nggak ada, Kodeks Vatikanus yang abad kelima ada nggak? Nih, bukan berarti ya mungkin nggak ada tapi bukan berarti itu tidak jadi Nggak ada palsu juga, karena lalu kamu bantahnya pakai jurnal gitu. ini penelitian secara akademis Ustadz. Nekat kawan, ya. Tidak Pak, itu namanya akademis Ustadz. Nekat, Jadi Anda bilang nekat kalau yang ngebantahnya pakai jurnal. Situs orang resmi gitu. Ya, situs orang resmi, situs dari Kristen di seluruh dunia. Kodeks tertua itu Sinaiticus. Terus kodeks yang di abad kelima itu Vatikanus. Nggak ada di situ 1 Yohanes 5 nomor 7. Lalu kamu mengada-adakan ya, lalu mereka mengatakan seperti apa? Kata penerjemah dari Lembaga Alkitab Sabda bahwa ya ayat ini pasti tidak asli karena tidak ada manuskripnya. Lalu kau bawa jurnal ke saya, jurnal yang tidak diketahui dari mana gitu, jurnal itu membantah jurnal bahwa kredibel kok STT Ustadz. bahwa katanya di dalam jurnal itu adalah terbantahkan 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah asli. Kalau asli tunjukkan di mana manuskripnya. Kan kayak gitu. Ini kesimpulannya itu menjawab bahwa Anda itu mengatakan Alkitab ini sudah dipalsukan. Ini ada buktinya nih bahwa apa tuduhannya itu tidak terbukti karena itu sudah ada dengan apa tuh Ya iya. karena Kalau penulis jurnal itu bisakah menunjukkan manuskripnya? Ada nggak dia lampirkan di dalam jurnalnya manuskrip asli dari 1 Yohanes 5 nomor 7? ini ada penelitian ya belum semuanya lah nanti dulu dong. Ini kan tapi ini bukan ini kan untuk membantah juga kalau Anda bilang apa 1 Yohanes 5:7 itu ada berapa 8 itu ayat palsu. Kalau saya bawakan kodeks apa yang kamu mau? Kodeks Sinaiticus kah atau kodeks Vatikanus kah yang kamu mau? Saya akan bawakan gitu. Ada nggak 1 Yohanes 5 nomor 7? Kalau kamu bantahnya pakai jurnal, Masya Allah. Jurnal itu penting Ustadz, itu berbicara akademis. Aduh, jurnalmu itu biar kredibilitasnya ya, biar valid. Itu di ini dulu dah ya, ditelisik dulu, ditelusuri dulu. Ada nggak dia melampirkan dalam jurnalnya itu ini loh ya, manuskrip asli dari 1 Yohanes 5 nomor 7. Ayo. Ada nggak berani dia bilang kayak gitu menjamin?
Oh, itu udah ada pendukungnya banyak Ustadz. Itu apa? Kan aku udah dikasih tadi Mana itu bahwa tunjukkan itu tuh saja coba. Tunjukkan saja, nekat bikin jurnal doang itu. Gimana sih? Tunjukkan kalau dia bisa membantah dari penerjemah Alkitab Sabda yang resmi gitu ya, membantah yang resmi jurnal tersebut, maka dia bisa menunjukkan manuskrip yang asli dari 1 Yohanes 5 nomor 7. Orang lembaganya resmi, orang berpendidikan semua di dalam situ. Mereka mempunyai manuskrip-manuskripnya. Alkitab Sabda itu. Mereka sendiri yang ngomong ya bahwa bagian ini pasti tidak asli gitu nih. Ya, 1 Yohanes 5 ya teman-teman. 1 Yohanes 5 nomor 7. Bagian ini kata mereka ya, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kan gitu. Bagaimana? makanya jangan terlalu ngambil kesimpulan cepat-cepat Ustadz, itu tidak baik. Kalau saya tadi udah tunjukin jurnal, justru kalau Anda mau menuduh, Anda tunjukkan juga lagi jurnal yang lebih kredibel untuk membuktikan bahwa itu ayat palsu. Nih kayak saya nih Saya tidak ada menuduh, tapi ya dari penerjemah dari lembaga resmi tersebut dia menyatakan bahwa ayat ini bagiannya pasti tidak asli karena tidak ada dalam naskah tertua. Kan kayak gitu. tidak ada, tapi Makanya kalau kita cek dari Kodeks Sinaiticus nggak ada, Kodeks Vatikanus pun nggak ada. Tiba-tiba jurnal tahun 2026 membantah gitu. nggak 2026 itu Kalau lihat penelitian. kalau jurnal 2026 membantah, ada nggak diselipkan oleh jurnal itu? Nih, manuskrip asli yang ditemukan adalah 1 Yohanes 5 nomor 7. Ini manuskripnya. Ada nggak dalam jurnalnya? Dia menunjukkan manuskripnya. Coba tunjukkan sama kami. Nih saya kasih dari apa nih entar ya. Bentar ya. Pendapat dari penulisan. Nih ya, sebentar, sabar dulu dong. Sabar, sebentar dulu. Tunjukkan sama saya. Ini ya, nih darinya namanya Koma Johanneum ya, dan persoalannya. Nih ya, ini membuktikan bahwa doktrin Tritunggal adalah Alkitabiah, bukan karangan manusia atau bapak-bapak gereja, dan Koma Johanneum tidak bertentangan dengan bagian Alkitab yang lain. Pertanyaannya, saat biarpun ada penambahan, apakah itu menentang dogma Kristen tentang Tritunggal? Itu sih. Saya tidak mempermasalahkan doktrinnya dulu. Yang saya bicarakan itu tentang masalah kalau jurnal itu membantah bahwa tetap ngotot jurnal itu 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah ayat yang asli, membantah lembaga resmi Kristen, maka silakan ditunjukkan adakah dalam jurnal itu dia dapat menunjukkan manuskrip asli yang dia temukan dari ayat 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada nggak? Coba kamu lihat di situ. Nah, ini lah kan manuskrip itu kan kita kan bawa jadinya abad 4 sampai 345. Itu Nah, makanya. Nah, itu salah kamu. Buat apa kamu membantahnya pakai jurnal? Sedangkan orang yang lembaganya resmi dan lebih berpengetahuan itu sudah menyatakan pasti tidak asli. Gimana sih? Kacau kali kau. Analisis pakai Sinaiticus atau Vatikanus, iya. Tapi jika Ustadz berkesimpulan bahwa itu palsu hanya itu karena dia, ini tuh nggak ada di kodeks yang tertua, itu salah. Karena itu kan dokumen sebelumnya bapak-bapak gereja dan juga John itu menyatakan tidak bertentangan dengan dogma asli gereja yang nggak boleh itu kalau dia nambahin ayat, tapi itu jadi bertentangan dengan dogma gereja kami. Sekarang saya banding ya, kalau dasarnya nggak ada, mau kayak gimana kita imani. Ngelak-ngelak bentar ya, saya keluar ya teman-teman, patah-patah nih kayaknya ya. Bentar ya.
Saya keluar dulu. Bentar ya, jangan jangan kemana-mana. Patah. Oke, udah ya. Patah-patah tadi teman-teman. Oke. Lalu Ustaz, aku ke toilet bentar ya. Ah, ya kayak gitu. Kalau dia mau membantah pakai jurnal, boleh jurnal 2026, tapi lampirkan di mana dia menemukan naskah teks asli dari 1 Yohanes 5 nomor 7. Lah lembaga resmi Kristen sendiri yang mengatakan tidak asli. Ayo, lembaga Kristen sendiri yang mengatakan tidak asli, bukan tuduhan dari saya. Ngapain saya menuduh? Kan gitu. Hmm, Iya, iya, iya. Kenapa Pak? Tadi maaf, tadi itu ada itu. Toilet bentar. Kenapa Pak? Pak Yusuf Ustadz? ya, kalau kamu ya membantahnya dengan jurnal itu, setidaknya ada di bagian jurnal itu melampirkan teks manuskrip asli dari 1 Yohanes 5 nomor 7 itu sebagai apa rekomendasi kepada lembaga yang mengatakan bahwa itu pasti tidak asli. Loh, gini Pak, itu kan tadi udah ditunjuk apa? Memang kalau secara Sinaiticus Vaticanus mungkin tetap tidak ada, tapi bukan berarti jika itu nggak ada, berarti itunya tandanya oh apa Alkitab ayat itu palsu. Karena apa? Karena itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran gereja sebelum ada Sinaiticus Vaticanus dan doktrin tinjau yang saya tadi kasih. Kalau Anda mau bilang itu bertentangan, kasih dong, tunjukin dong saya jurnal bahwa apa tuh 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 itu bertentangan dengan dogma gereja. Itu sih. Nah, kalau di teks originalnya nggak ada, manuskripnya tidak ditemukan dari kodeks tertua Kristen, berarti yang akan datangnya itu berarti ditambah-tambahi, Bang. Gimana sih? Ya enggak. Ya enggak lah itu Berarti apa ditambah-tambahi, masa yang akan datang berarti diada-adakan. enggak boleh, Diada-adakan. itu adalah Kalau di, bertentangan di dengan kodeks tertuanya aja tidak ada. Berarti kalau yang lebih muda bisa diada-adakan memang. Aduh. itu kesimpulan yang terlalu itu sih. Apa tuh yang mendalam apa tuh yang nggak boleh tuh nambah-nambah itu yang bertentangan dengan isi Alkitab secara komprehensif Ustadz. Kalau apa berbedanya berbeda tapi tujuannya untuk penjelasan misalnya di Inggris atau di Eropa atau apa di Amerika atau enggak di Arab Saudi ya boleh-boleh aja perbedaan bahasa itu ada Nggak perubahan-perubahan kuat itu. itu. Nggak kuat masih jurnalnya. Tidak melampirkan manuskrip asli dari 1 Yohanes 5 nomor 7. Maka terbantahkan semua, tertolak semua gitu. Tidak, itu tidak begitu saat Anda yang salah Oh, itu. loh, kan itu mau 1.000 jurnal kamu lampirkan kepada saya. Kalau mereka 1.000 jurnal itu tidak melampirkan manuskrip aslinya, mau macam mana? Ini Apa bisa kalau kita kan percaya jurnal itu? ya Ustadz, coba kalau dibalik ini, Ustadz mau saya bilang misalnya nih, aku apa akan itu apa palsu karena kan ngakunya ada yang apa mengakunya kitabnya nggak akan bisa ada perubahan kata, padahal kita tahu itu ada banyak sekali perubahan Oh, arti beda, kata antara beda harf dan dengan waf. Quran. Kitabmu dengan Quran beda. Saya tahu. Saya tahu. Perjalanan Quran dengan Bible itu beda. Beda. Kalau Bible dengan Al-Quran itu jauh beda. Perjalanannya beda. Memang Al-Quran itu ya memang diturunkan tidak ada yang kalau di dalam bahasa Ibrani itu nikut atau bahasa Arabnya itu harokat. Nggak ada. Memang Yakin perjalanannya nggak ada seperti apa? Apakah Al-Quran dimodif-modif? Enggak, Al-Quran itu tidak berubah. Meskipun Arab ah, gundulnya tetap ada, gitu ya. Dia diawali dengan Arab yang gundul, turunnya itu, tapi setelah itu pada zaman yang mendatang ada ditemukan masalah modif dari harokatnya atau nikutnya gitu. Tapi tidak merubah teksnya. Beda dengan kamu. Ini kan teksnya manuskrip. Manuskrip satu lembarannya tuh mana? Beda yakin Al-Quran perjalanan, nggak ada kawan. perbedaannya Ustadz. Nih saya tunjukin ya perbedaannya nih.
Nih ya, saya tunjukin ya. Nih ya, nih ya Ustadz nih, Hafs dan Wars nih ya. Ini beda-beda nih. In Hafs version is Ya, read what? Hafs dengan Wars jelas beda, beda logat mereka. Ya berarti beda-beda dong kan antara itunya. Coba kamu tunjukin yang mana, yang mana, yang mana. Nih, saya tunjukin in Hafs version. Nih aku Apa? kan, nih ya. Hafs Apa? version is read as Maliki possessor. In was it Ah, is apa? Maliki ah. king. Tuh, beda tuh. Ada nggak berubah hurufnya? Beda lah orang Lihat, berubah kok. Ini kan sebutnya lihat ada nggak berubah hurufnya? Mim ada lam nih kapnya Maliki. mana? Maksudnya Mana? aja beda kok. Geser ke kanan lagi. Ada nggak berubah hurufnya? Dari Ada. Hafs dengan Wars. Geser lagi Ada. ke kanan, ke kanan. Bukan ke kanan, ya ke kanan lagi. Tetap aja sama kan hurufnya. Beda Ustadz. Beda. Ada yang satu bilang ya Maliki, yang satu bilang Maliki. Cuma Ya, kayak artinya gitu. beda Ustadz. Artinya beda antara Hafs dan Wars nih. Nggak ada, nggak. Makanya Jadi aku beda bilang ya, Ustadz. tuh. Mim, lam, kap. Ini ada Sama bedanya kan Ustadz. dengan Hafs atau Wars gitu. Ada kok, ada bedanya nih. Ini lihat nih yang di Nggak ada bawahnya bedanya ini. hurufnya. Ada dua ini, di sini ada berapa? Cuma satu. Lah, ya itu tuh harokat. Hurufnya ada nggak berubah? Berubah ini berubah nih maknanya jadi berubah. Mana ada? Tanya tuh penonton Nih. ada nggak hurufnya berubah? Tanya penonton. Berubah. Nih, ini berubah nih. Ada Nih, nggak? ini Ada berubah. nggak? Nih, masa nggak bisa dibaca? Ini aja berubah, saya aja melihat langsung berubah. Ini saat nih, ini ada dua nih yang ininya di bawahnya ini. Yang kedua ini apa nih beda berubahnya? Nih, tuh. Ada. Ini kan yang Nih, kamu permasalahkan nih, ini ya. iya nih. Ini banyak sekali nih perubahan-perubahannya nih. Berubah kayak gimana? Ada tanya tuh sama yang di bawah. Ada nggak berubah tuh? Nggak Ya berubah kalau hurufnya. ya kalau orang Islam pasti bilang nggak akan berubah, tapi kan yang mengamati secara Ya iya, objektif ini ada karena mereka perubahan, tahu Pak gitu. Ustadz. Ah, ini kan yang kamu maksud. Nah, ini. Kalau wars kan bacanya kayak gini ya. Wars Maliki kan kayak gitu. Tapi kalaunya Hafs, kalau Wars Maliki kayak gitu aja. Maliki ya Umiddin. Banyak nih. Udahlah. Saya nggak bukain data yang lain. Jadi kosakata Maliki yang kamu bawa itu mim lam kaf itu tidak ada perubahan. Yang satu bacanya yang panjang, yang satu bacanya pendek. Kalau Hafs bacanya Artinya ada Maliki. perubahan. Kalaunya Wars bacanya Maliki. Nggak ada perubahan hurufnya. Ada perubahan itu Ustadz. Kalau tidak ada perubahan itu pasti urutnya sama gitu. semua. Padahal kan Al-Quran tuh kitab yang katanya tidak berubah. Nih, Kebenarannya nih. terjaga. Tapi ini Biar ada kamu- perbedaan biar antara kamu Hafs paham dan ya. Wars. Biar kamu paham, biar nggak ngotot, kamu saya contohkan kayak gini ya. Nih Hafs nih ya. Nih Wars. Nih. Oke. Nih. Kata Warsnya kayak gini tulisannya. Terus kata Hafs kayak gini. Ini beda atau sama? Hah? Itu bukan, enggak deh, itu bukan kayak gitu tulisannya di Hafs. Nih Hafs tuh kayak gini nih ya, Ustadz. Nih saya tunjukin gambarnya nih ya. Hah? Beda atau sama? Beda deh nih yang tadi saya tunjukin tuh beda nih. Ini yang Hafs nih ya, Hafs tuh Maliki kayak gini satu tuh, cuma satu doang. Tuh ininya cuma Itu kan satu. tegak Itu tuh. Hafs tuh dua tuh di situ. Ya iya, ada kayak yang kamu lihat tuh ininya ada nggak berubah? Ininya. Yang digambarin Ustadz beda tuh, yang digambarin Ustadz beda. Nih. Yang ininya yang kamu lihat ada nggak berubah? Ya itunya emang nggak itu, tapi yang di bawahnya kan berubah. Enggak, udah dibilang enggak. Berubah. Makanya nggak
nggak ada perubahan di situ. Berubah itu Ustaz. Jadi masa kamu bilang itu Aduh, hurufnya nggak ada berubah. berubah Ustaz? Itu jadi beda Itu sendiri. itu masalah harokat. Ada hafs, ada kolun, ada warts. Memang ya, yang satu bilang maliki, yang satu bilang maliki, tapi hurufnya nggak ada berubah. Berubah Ustaz. Itu tuh ya. Aduh, Maknanya jadi aduh, berubah aduh, sini aduh, masuk ini aduh, posesor aduh, ini aduh. apa nih? Nggak. Ini apa? Jadi Maliki Tuh, King. pada ketawa penonton saya jadinya gara-gara kamu. Ya, memang karena mayoritasnya muslim yang nonton Ustaz. Tapi Ya kalau iya, yang karena orang ngerti mereka objektif paham tuh bahwa pasti apa tahu yang tuh beda. kamu tunjukkan itu tidak ada perubahan gitu. Mereka paham masalahnya. Berubah Ustaz yang ya kan satu orang kan Dia yang bikin namanya malu aja ya. Aduh, bikin malu aja. Jangan diturunkan biar dia belajar gitu ya. Biar dia belajar, jangan diturunkan, kasihan ya. Dia pakai data, menghujat juga tidak. Alasan apa kita menurunkan? Bagus dia belajar bersama dengan dia gitu. Jadi kayak gini. Kalaunya masalah hafs dengan kalaunya untuk hafs dengan warts itu udah saya kaji banyak. Nih contoh ya. Nih saya mau kasih tahu samamu ya. Satu ayat dalam Quran saya, Quran surah Ali Imran ayat 19. Coba nanti dibuka di Kitabul Masohib. Di Masohib. Buka. Ada yang ngomong kayak gini. Dari manuskrip Ibnu Mas'ud ya. Innad dina indallahil Islam. Ada juga teksnya innad dina indallahil hanifiyah. Atau Aduh, saya nggak ngafal bahasa Arab ya Ustaz. Tapi saya kan cuma baca itu. makanya itu kami udah tahu semua. Nggak ada perubahan, masalahnya di situ. Ya. Makanya kan bisa kejuaraan Kori internasional seluruh dunia karena bacaannya sama, nggak ada perubahan. Ayo kita mau pakai apa? Mau pakai logat apa? Apakah warts? Apakah kolun? Apakah juga mau pakai hafs gitu? Gak ada masalah dari kami itu. Karena nggak merubah makna, nggak merubah huruf juga. Jadi kayak gitu. Terus nih saya mau ini nih. Saya mau nanya kamu, boleh satu? Iya, silakan saya jawab nih. Apa tuh? Baik. Saya mau tanya kamu. Nih, kamu perhatikan dulu di sini. Apa tuh? Kayaknya kan kau lebih senang manuskrip ya. Makanya aku bawa ke manuskrip aja kamu. Cara debat saya agak beda malam ini ya teman-teman. Silakan Ustadz bawah. Kalau kau suka manuskrip, ya saya ladenin. Suka manuskrip. Ya boleh lah, saya kan itu dan banyak download materi manuskrip. Oke, baik. Kemana nih? Korek Sinetikus. Saya bentar ya. Saya ambil dulu. Manuskrip Markus. Nah, oke, ini saya perhatikan pertanyaannya. Iya. Ini saya ambilnya di Codex Sinaiticus ya, Codex tertua di abad keempat, ya abad keempat. Oke? Iya siap, betul. Ini saya ambil dari Markus 15, iya Markus betul. 16. Ya, kalau kita lihat dari Codex, ini cuma 8 ayat, betul ya? Iya betul 8 ayat. Baik. Ya. Sekarang kita lihat dari LAI. Markus 16 ini sampai 20 ayat. Tuh, Ya, 20 betul. ayat. Tuh, 20 ayat. Mana nih? Markus 16 nomor 20 ya. 20 ayat, teman-teman. Nah, ini 20 ya. Markus 16 sampai 20. Sedangkan di teks aslinya itu hanya ada 8 ayat. Pertanyaan saya, mana teks aslinya, manuskripnya yang 9 sampai 20? Ya.
Siapa tukang tambahi gitu 9 sampai 20 tuh siapa yang tukang tambah-tambahi itu? Mm-mm. Ada sampai 20 nih teman-teman. Ya, 20. 20. Padahal di teks aslinya cuma sampai 8 loh nih. 8. Ya, ini cuma 8. Nah, ini sampai 20 Markusnya. Siapa tukang tambahi 9 sampai 20? Ya, saya kasih ya Gitu. jawaban jurnalnya ya. Ya, saya mau perhatikan apa jawaban jurnalnya. Ini dari teks Kanon Institut ya Ustadznya. Pembaca mungkin bertanya apa yang harus dilakukan ketika dihadapkan pada persaingan antara beberapa manuskrip paling awal dan manuskrip lainnya serta beberapa manuskrip yang unik. Mari kita singkirkan ketidakjelasan tersebut dan fokuskan pada bukti. Hingga saat ini terdapat 1653 manuskrip Yunani yang membuat Markus 16 ayat 9 sampai 20. Beberapa di antaranya rusak tetapi menunjukkan bahwa manuskrip tersebut memuat seluruh bagian tersebut ketika masih utuh. Ini bukti eksternal yang sangat meyakinkan. Ini berarti bahwa 99,8% manuskrip Yunani mencakup ayat 9 sampai 20. Manuskrip tersebut termasuk manuskrip besar dan kodeks seperti Kodeks Alexandrinus abad ke-5 CD dan rusak hingga teks 16 sampai 15a masih ada di JK SMWW ya, dan itu daftar yang lebih lengkap dapat dilihat di sini. Lebih dari 1000 leksionari Yunani manuskrip yang teksnya disusun ada dalam segmen ditetapkan untuk Coba hari-hari. kamu tampilin satu aja. Tampilin satu aja. Manuskripnya ada nggak? Manuskrip 16 tuh. Ya, tampilin satu. Manuskrip aslinya ada nggak? Ini nih. Ini ada nih. Kamu diambil dari kodeks. Ini nih, berrekonstruksi penulis atas Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang sesuai dengan ruang kosong di Vatikanus. Oh, Vatikanus. Kamu ambil dari Vatikanus. Yes. Kalau Vatikanus abad ke-5 lebih muda. Ya memang ada. Ya kita tuh nggak mengurusi apa misalnya gini ya. Iya. Perbedaan antara karena kok yang sinaiticus itu nggak ada. Yang sinaiticus di abad ke-4 nggak ada. Tiba-tiba abad ke-5 jadi ada ayatnya. Macam mana tuh? Coba kamu pertanyakan kitabmu itu. Di Tidak abad gitu, ke-4 Ustaz. nggak ada ayatnya. Tiba-tiba di abad ke-5 ada ayatnya. Ini ya, baik jawaban saya sih simpel ya Ustaz. Perubahan itu tidak apa-apa Ustaz. Asal Kalau tidak Vatikanus saya tahu itu ada. Aduh. Ya, Gimana? Ayo coba. Jawaban saya ya Ustadz, emang manuskripnya mungkin bahkan ada tambahan dan sebagainya, tapi bukan berarti itu jadi bukti Alkitab itu palsu karena kita itu ngambilnya sekian kita ngikutin sejarah, ngikutin ajaran ajaran para rasul, bapak gereja, dan itu kan mereka kan sudah ada sebelum ada konteks Sinaiticus, Vatikanus, bahkan sebelum konsili. Enak saja ya kawan-kawannya. Di abad ke-4 nggak ada teksnya. Tiba-tiba abad ke-5 ada teksnya. Macam mana tuh? Ini ya Ustadz, makanya kita punya sejarah nggak lahir tiba-tiba dari ruang kekosongan Ustadz. Selama tidak bertentangan dengan dogma utama kekristenan sih, saya rasa tidak apa-apa. Tentang misalnya Tritunggal. Ada satu lagi nih PR kamu nih. Ya, ada satu lagi PR kamu yang belum saya temukan juga jawabannya. Mau kamu? Nih, saya kasih ya. Tapi habis ini aku boleh nanya nggak, Ustadz? Boleh. Ya, makasih. Kamu coba ke Yohanes 8. Yohanes 8, siap. Tunjukkan Yohanes 8 tuh mana manuskripnya? Yohanes 8 ya. Yohanes 8. Ya, manuskripnya mana nih? Coba ini ya.
Coba nih saya ini dulu ya. Saya ini kan pertanyaannya. Perhatikan ya teman-teman pertanyaannya ya. Nih, kita ganti. Oke, ke Yohanes. Nih ya Johnnya. John. Yes. Yohanes 8 Depan. chapter 8. Nah, ini kan dari 12 ayatnya ya. Ya, kenapa dia ada menanyakan apa? Oke. Yohanes 8 ayatnya dari 12. Sekarang Apa kita buka itu? DLAI ya, Ya, LAI. Bentar. ya, kenapa tuh? Yohanes 8. Bentar. Nah, kenapa mulai 1? Ayat 1. Ya, kenapa? Ya, tapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Padahal di teks aslinya dari ayat 12 nih, ya. 12. Coba tadi. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba dari ayat 1 Yohanes 8-nya kawan. Macam mana? Ya itulah start. Apa Ah, tadi kayaknya ada ayat 1 deh tadi. Coba yang tadi sebelum nih, itu. Yohanes 8 dari ayat 1 kalau di LAI. Ya, nih. Yohanes 8 ayat 1. Teks aslinya dari ayat 12. 1 sampai 11-nya siapa tukang tambahi? Saya mau tanya itu, 1 sampai 11-nya siapa tukang tambahi? Nah, Ah, nih, ntar saya kasih ini ya jawabannya ya. oke. Kayak gimana jurnalnya? Saya mau dengar lagi nih. Karena kan dia Ya. suka bahas manuskrip ya teman-teman. Bagus. Masalah dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ya. Nih, di sini kan ada nih ya, saya kasih kesimpulannya. Di luar perdebatan akademis ada keindahan yang lebih dalam bagaimana kisah ini berada tepat di tempatnya sekarang. Ya. Bagi John Piper dan para sarjana terkemuka, kesimpulannya adalah bahwa kisah indah ini bukanlah bagian otentik dari Injil Yohanes, melainkan bagian dari tradisi lisan yang dilestarikan selama ratusan tahun sebelum dimasukkan ke dalam teks. Nggak ada teksnya. Ya, tapi kan ada tradisi lisannya, Ustadz. Tradisi lisan katanya nggak ada teksnya. Jadi alasannya tradisi lisan. Kebenarannya itu konsisten dengan bagian kitab suci lainnya dan penggambaran Yesus di dalamnya sesuai dengan semua hal lain yang kita ketahui tentang dia. Ada. Tradisi lisannya teman-teman. Ya, Aduh. baik ya, saya boleh nggak sekarang gantian nanya Al-Quran ya, Ustaz? Nanya apa kamu? Ya udah, tradisi lisan alasannya ya. Ya udahlah. Ya, nih saya kasih ya kan sebelum ada manuskrip kan udah ada tradisi dari para rasul, bapak gereja dan sebagainya. Ya, Ada. Ada yang tukang tambahi tradisi lisan rupanya. Nih ya, saya bacakan dari namanya nih ya, Gabriel Seth Reynolds ya, Ustaz. Dia itu adalah Associate Professor of Islamic Studies and Theology at University Notre Dame USA. Ini dia bikin namanya literasi akademis College Studies in the Quran. Dia bilang apa di sini? Ya, saya kasih tahu ya. Ya, di sini this book challenge the dominant scholarly notion that the Quran must be interpreted through the medieval commentaries shaped by the biography of the Prophet Muhammad, proposing instead that the text is best read in light of the Christian and Jewish scripture. The Quran in its use allusions depends on the biblical knowledge of its audience. Jadi di sini dibilang apa? Al-Quran itu harusnya dibaca ngikutin tradisi Kristen dan Yahudi kitab sebelumnya, bahkan lebih bagus dari tradisi ngikut daripada kitab setelah Nabi Anda. Pertanyaannya, kenapa Anda lebih mengimani Al-Quran daripada
daripada Bible, padahal di sini Al-Qur'an itu pengetahuannya berkatu dengan Alkitab. Dan di sini saya ingin kasih juga nih ya, sebelum ini ya, sebuah jurnal lagi dari ISN nih ya Ustadz, dari Kemenak. Di sini dia bilang apa? Dibilang di sini apa? Penerimaan ini membawa kesimpulan bahwa penulis Al-Quran bukanlah Allah melalui Jibril. Al-Quran juga dianggap sebagai reproduksi Bible dengan perubahan dan penyelewengan untuk kepentingan politis Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Pertanyaannya, kenapa Ustadz lebih mengimani bisa nggak tunjukin data bahwa Al-Quran itu lebih bagus di jurnal yang akademis atau literasi akademis yang membuktikan bahwa Al-Quran itu lebih bagus ngikutin Nabi Muhammad dan sebagainya, dan juga bahwa yang lebih kredibel dari satu jurnal aja itu. Sebelum saya menjawab pertanyaanmu, di mana ada sejarahnya Nabi Muhammad belajar sama orang Israel? Mana? mau ya, Ada nggak? Ada nggak? Nabi Muhammad Warqa bin Nawfal itu kan seorang itu kan enggak, Nabi Muhammadnya ada nggak belajar dengan Bani Israel? Ada nggak sejarahnya? Ibaratnya Nabi Muhammad berangkat dari Mekah ke Palestina belajar Ibrani, ada nggak? Baik, saya akan tunjukkan gimana kalau dia dia punya inspirasi dari Kristen, boleh? Ada nggak dia belajar? Ada nggak sejarahnya? Belajar Nabi Muhammad tuh belajar sama Bani Israel, ada nggak? Bentar, saya kasih dulu ya. Saya kata ya, ini Trends in Quran. Ini dari Profesor, bentar ya Ustadz, dari Munim Siri nih ya. Bukunya dari penerbitnya dari ini namanya Lockwood Press nih. Munim Siri nih. Lockwood Press cukup kredibel nih. Lockwood Press dia tentang membahas tentang Quran nih ya. Membahas tentang Nabi Muhammad. Saya buktikan bahwa Nabi Anda itu mengandalkan belajarnya dari Kristen. Dari Kristen ya. Dari mana sejarahnya? Kapan? Ini saya tunjukin sampai dulu dong. Artikulasi yang kagak jelas kayak gitu. Kapan Nabi Muhammad belajar sama Kristen? Kapan Nabi Muhammad belajar ke Bani Israel? The primary source of Muhammad is inspiration was apa? Siapa? Christian, Ustadz nih, Christian. Iya, sejak kapan Nabi Muhammad belajar ke Palestina, belajar sama Bani Israel tuh kapan? Ya dia kan belajar dari Kristen, sahabat-sahabatnya kan beberapa tuh kan jadi Kristen kan, kayak Warqa bin Nawfal. Ini saya bukti nih, primary source of Muhammad Warqa bin Nawfal itu kan pamannya. Warqa bin Nawfal itu Nabi Muhammad tidak belajar dengan dia, keburu udah wafat. Gak bisa ditanya Nabi. Ketemunya pun cuma 2 kali dengan Warqa bin Nawfal. Iya, dan di sini ini ISBN-nya nih Ustadz Lockwood Press. Gak peduli saya ISBN-nya dari kapanpun atau dari profesor S berapapun, S campur apapun, ya coba tunjukkan sama saya bahwa Nabi Muhammad itu pernah. Coba saya udah tunjukin tuh. Coba tunjukkan sama saya sejarahnya. Di mana Nabi Muhammad itu pernah belajar ke Bani Israel. Coba. Nih saya tunjukin nih. Tadi kan saya udah tunjukin nih Ustadz. Bahwa Gak ada sejarahnya kawan. Ini Ustadz nih. Orang kalau nggak belajar kok, tapi the primary source of Muhammad inspiration was Christian. Loh, inspirasi dia ambil sumber dari mana? Kristen. Ambil sumber dari mana? Penelitian profesor di Islam sendiri, Munim Siri, literasi akademisnya Munim Siri. Data ciptaan siapa itu? Gak pernah ada. Nih ya, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu sama Anda. Memang di zaman Nabi Muhammad itu ada Bani Najran, ada juga Yahudi. Tapi kagak pernah Nabi Muhammad belajar sama mereka. Bahkan mereka bertanya malah kepada Nabi Muhammad. Makanya tuh bertanyanya seperti apa? Apakah Nabi Isa itu orang benar? Apakah Nabi Isa itu diciptakan? Makanya turun ayat Al-Qur'annya. Gak ada Nabi Muhammad itu belajar dengan Bani Israel. Tapi inspirasi karena apa? Dia umi.
Dia umi masalahnya, dia tidak bisa baca tulis. Makanya sumber kamu kagak jelas. Lah sumber saya nggak jelas. Loh ini dari Rosehead G Ustadz nih. Nih ini ada ISBN-nya nih. Masa Bikin Ustadz malu nggak aja. tahu? Nih ada ISBN-nya nih. Ini profesor lagi nih, Gabriel Setronos, itu profesor studi Islam. Dia aja bilang Al-Quran itu bagusnya ngikutin Bible, bukan ngikutin kitab setelah Nabi Muhammad. Sejak kapan Nabi Muhammad membaca ahli kitab tuh kapan? Lihat bukunya aja kagak pernah Nabi Muhammad. Nggak pernah. Tapi kok sumber istilah utamanya dari Kristen? Makanya sumbernya kagak jelas, kagak kredibel. Kredibel ini Routledge nih. Nih, ini Ustaz nggak tahu Kagak kredibel. Sejak kapan Nabi Muhammad membaca? Karena apa? Karena di zaman Nabi Muhammad tidak ada Bible itu dalam bentukan buku, nggak ada. Itu gimana Ustadz? Coba boleh dibuktikan dong. Nggak ada bentukan buku. Karena apa? Mayoritas dari Arab Saudi ya di zaman Nabi Muhammad itu pakai hafalan, pakai oral gitu. Bukan ada buku, kertas pun belum ada. Jadi katanya Nabi Muhammad harus mengikuti Bible, dari mana jurnalnya? Loh itu tadi udah ditunjukin. Bahkan lebih bagus daripada ngikutin kitab setelah Nabi Muhammad. Makin janggal namanya ya teman-teman. Ini janggal. Kertas pun belum ada. Kertas itu di zaman Utsman bin Affan baru ada. Iya kan, dan beberapa itu kan katanya udah dibakar kan di era itu. Karena kan sebenarnya Nabi itu kan nggak bawa itu kan agama Islam sebenarnya. Mana sih Pak? Profesor penelitiannya sembarangan. Profesor apa itu? Enggak, itu profesor. Loh dia bikin literasi akademis, kecuali kalau dia ngomong dia bikin literasi akademis dia bikin kayak gitu. Enggak tahukah dia kertas itu ditemukan di zaman apa? Di zaman Utsman bin Affan. Kok masa udah ada bentuk Bible buku waktu Nabi Muhammad hidup? Apa coba? Heran saya. Gak jelas sekali jurnalmu. Tidak, itu literasi akademis Ustadz. Masa saya belajar dari situ Anda bilang tidak kredibel? Itu profesor loh. Bahkan dia bikin akademik empiris itu loh Ustadz. Gak ada di zaman Nabi itu, kertas belum ada. Makanya Zaid bin Sabit aja menulis di apa? Di pelepah kurma, terus di batu, terus di kulit hewan. Belum ada kertas. Ayo. Dari mana Nabi Muhammad belajar Bible? Tidak ada bukunya ya, kayak gitu Bible. Ya kan waktu itu kan para sahabatnya kan kalau nggak salah Yahudi dan Nasrani kan kodiku kan, makanya di surah Yunus pun kalau sahabatnya pun ya di zaman Nabi Muhammad kagak ada, belum kertas tuh belum ada. Ya saya kasih boleh nggak nih The Life of Muhammad nih dari Oxford University Ustaz. Nih saya buktikan lagi nih bahwa Nabi Muhammad itu sahabatnya baca kata-kata Kristen, dan mereka pun saat Nabi dapat wahyu itu menjadi Kristen nih Ustaz. Belajar sama siapa sahabatnya yang Kristen? Umar bin Khattab, Abu Bakar. Siapa? Ada Kristen di situ. Nih saya tunjukin ya. Nih saya ini dari Oxford nih Ustaz nih. Ini Oxford University benar ada. Makin kagak jelas sahabat Nabi belajar dengan Kristen. Memangnya ada orang Kristen di Mekah saat zaman Nabi itu, teman-teman? Ada deh, Kristen Arab kan udah ada sebelum Islam deh Ustaz. Mana ada Kristen di Arab situ? Ada Ustaz, Kristen Arab udah ada sebetulnya sebelum Islam muncul. Aduh. Sejak kapan Kristen ada di Arab? Ya sebentar nih saya tunjukin. Ngaco. Cakep, ini saya kasih tahu ya sejarahnya ya. Gini. Ya, kamu kalau mau tahu, Kristen itu ada di bagian selatan Mekah, yaitu Najran, dekat Yaman. Kagak ada di sekitaran rumah Nabi Muhammad tuh, nggak ada, di kampung Nabi Muhammad tuh nggak ada. Ada. Tapi Nabi Muhammad ini belajarnya nih ya. Nih saya kasih contoh nih yang nabinya apa yang jadi Kristen nih. Muhammad bin Ja'far nih ustadznya. Nih saya kasih deh. Muhammad bin Ja'far al-Zuhra told me that when he had become a Christian Udairah, as he passed the prophet companions who were there used to say, we say early but your eyes are only half open. See, but you not only trying to
see and cannot see yet. He used the word apa nih? Use word sasa because when a puppy tries to open its eyes to see, it only half sees. Tuh apa gitu, dia aja mengkritisi bahwa nabi para sahabat para nabi yang tidak menjadi Kristen setelah nabi Anda mendapat wahyu. Nggak ada kawannya. Ada Di sejarah ustaznya, saya Islam buktikan itu ada. Nabi Muhammad dan sahabatnya itu belajar dengan Kristen karena memang tidak ada Kristen di sekitar Nabi Muhammad, nggak ada. Memang nggak ada. Ada satu pamannya Khadijah, tuh ya, Warokah bin Naufal itu pun wafat. Sisanya Kristen itu ada di Najran gitu, di Najran, Iya kan, Najran, dan selatannya Waraka Mekah. ya, tapi Waraka itu kan tetap jadi Kristen kan saat lihat Nabi tetap mendapat wahyu, benar nggak? Nah, dia udah tua, udah sakaratul maut waktu ditemui Nabi. Udah sakit-sakitan, macam mana? Kayak Iya, berarti kan artinya sebenarnya apa nama bukumu tuh? nih saya Ada namanya yang The Life tanya. of Muhammad. The Life of Muhammad. Apa tuh? The Life of Muhammad. The Life of Muhammad. Sirat Rasulullah. Ini bukunya dari Oxford loh, Ustaz. Bentar, Keren nggak nih? judulnya. The Life of The Muhammad. Life of Muhammad. Tuh ya. Pengarangnya di luar Islamnya. Enak aja nih, Kristen nih. Ini translasi dari Ibnu Ishaq, Sirat Rasulullah. Ini pernah bacanya di Oxford loh, Ustaz. Dari Oxford University. Yes, itu kampus keren itu, Ustaz. Kan berarti penelitian akademis tentang Nabi Anda, Ustaz. Nih, saya belajar nih, Ustaz. Memang ya teman-temannya, agama Islam itu tidak bisa diganggu gugat rupanya ya. Kalau cerita tentang Nabi itu pasti bersambung dengan sanad yang kuat gitu. Itu hebatnya Islam tuh ya. Kenapa? Dengan sanad persanad dari rawi perawi kan kayak gitu. Bukan dari asumsi liar atau jurnal liar yang di luar dari agama Islam gitu. Memang kata Rasulullah ya, Rasul menjelaskan apa? Kamu ikuti dua itu Al-Quran dan hadis, maka kamu tidak akan tersesat, kata Nabi. Betul, buktinya ya, banyak penyesat-penyesatnya yang kayak gini jadinya kan gitu. Saya tuh belajar Islam secara akademis, Ustaz, dan saya tuh ngikutin apa kata-kata. Kami belajar Islam dari sumber Islam yang terverifikasi sampai ke Nabi. Contohnya hadis gitu. Ada hadis sahih. Kagak belajar kami dari jurnal yang tidak diketahui, yang tidak sejaman dengan Nabi. Kalau kami terverifikasi langsung dengan Nabi gitu. Akademis tentang Islam. Nih lihat nih Ya, jurnal penelitian. Nih, Ya kalau contoh kamu lagi nih, disebut- kalau kamu mau belajar tentang Islam, hadis itu ya dengan sanad yang jelas gitu, rawi yang jelas. Belajar hadis itu, makanya ada tingkatan hadis tuh. Tidak ada Ya, kayak jurnal hadis kayak gini sahih, atau penelitian yang tidak diketahui dari mana sumbernya. kan ada hadis sahih, hadis doif gitu, benar nggak, Ustaz? Oke, Iya, saya ya itu aja. Iya dia, dan juga kan Ustadz mesti kaget nih ya. Nih disebut apa nih, Nabi Muhammad nih ya, dari Munim Siri lagi nih. Nabi Muhammad tidak secara dan merencanakan mengajarkan suatu agama baru yang berbeda dari agama-agama modernis yang sudah mapan seperti Yahudi dan Kristen. Kristalisasi Islam sebagai agama keyakinan distinktif itu baru terjadi pada masa pemerintahan Umayyah, terutama pada periode Abdul Al-Malik Ibnu Marwan yang berkuasa 685 sampai 705 Masehi, sebelum bertransformasi menjadi agama yang kita kenal sekarang. Islam sebenarnya tak lebih dari ajaran ekumenis yang terbuka mengayomi berbagai pemeluk agama monoteis tuh. Jadi artinya Nabi Anda itu tidak pernah membawa wahyu, Ustadz. Tidak pernah membawa agama Islam. Ngomong apa? Iya, tidak pernah membawa agama Islam. Makanya apa sih teman-temannya? Itulah teman-temannya. Tarok tufikum, kata Nabi ya, amrotain. Kau tinggalkan dua perkara untukmu. Selama kamu mengikuti itu, ya kamu tidak akan tersesat.
Makanya umat Islam itu tidak mudah dibodoh-bodohi dengan jurnal-jurnal yang tidak jelas dari sumbernya yang tidak terverifikasi. Makanya hadis kami itu quote ada yang sahih, Oh gitu. valid dia terverifikasi Masa jurnal sampai tidak sahih, ke Ustaz? Nabi. Kayak gitu, bukan yang kayak jurnal kayak gini. Makanya top memang Rasulullah itu ya teman-teman ya. Waduh, Saya padahal akui Nabi peneliti Islam Muhammad itu sendiri. pinter gitu, pinter. Dia berarti sudah mengetahui gitu ajaran dia ini bakal ada ya, bakal ada yang mau mengacak-acak di luar jalurnya. Kan kayak gitu ya teman-teman. Ternyata itu ya alasannya Nabi Muhammad meninggalkan dua, Al-Quran dan hadis ya. Karena apa? Banyak literatur-literatur yang menyesatkan di luar dari dua ini rupanya. Gitu. Oh gitu. Berarti kamu bilang ini jurnalnya sesat. Padahal ini kan Mantap. akademis, Ya. Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya, teman-teman. Padahal ini kan jurnal akademis, Ustaz. Ini kan penelitian Hmm. akademis. Ah, Ini Jadi biar jadi tidak malam ber- ber- jadi malam ini ya saya jadi malah tambah yakin gitu dengan Islam ya. Karena apa perkataan Nabi betul ya, teman-teman. Banyak sumber-sumber yang tidak diketahui ingin merusak Islam. Contohnya yang kau bawa, gak tahu dari mana. Oh, ini merusak Islam. Ah, Bukannya ini penelitian Karena kami akademis ya, apa? Ustaz? Gini, gini. Kalau kami di Islam itu kayak gini, al isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Walau lal isnad, apabila dia tidak bersanad, laqala man sya'a ma sya'a, maka dia akan seenaknya ngomong tentang agama. Makanya kalau tidak terverifikasi, tidak ada sambungannya, tidak bisa kami terima gitu. Ya, bisa Gitu. diterima. Jadi kalau kamu bawa insiri dari Oxford, ketawa umat Islam. Nah, tentang ketawa. Padahal itu penelitian akademis, Ustaz, tentang Islam. Apakah Ustaz yakin bisa Bukan meneliti bu, tentang Islam? bukan masalah kredibel akademis, itu malah jadi bahan tertawaan umat Islam karena umat Islam itu keilmuannya ada mata rantai namanya. Oh, mata rantai gitu. Ya, ya Jadi tahu, nggak saya bisa tahu itu. dipengaruhi dari luar gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Tapi semoga sih Ustadz lebih bisa berpikir kritis lagi ya tentang agama Islam, menganalisis jangan apa hanya berdasarkan dogma dan doktrin. Nah, Anda suka mengkritik kami, tapi Anda juga mengandalkan dogma dan doktrin juga, Ustadz. Saya tunjukkan jurnal-jurnal penelitian bahwa ini Eh, ada yang asal aneh dengan Oxford, Islam. asal Oxford teman-teman. Aduh, oke lah bang ya. Thank you atas diskusinya ya. Ya, sama-sama Ustadz. Makasih ya. Semoga Oke, kebenaran sama-sama. yang sejati datang kepada Anda. Terang yang sejati datang Oke, kepada Anda. thank you. Thank you. Kalau gitu saya izin gantikan dulu ya sama yang antri, Ya, oke? Ustadz. Siap, Ustadz. Selamat malam. Malam, Ustadz. Ya, udah bagus tuh ya. Udah apa? Udah apa? Terkaji dan terjawab ya kayak gitu ya. Memang ya teman-teman, dalam hadis Nabi itu ya kalau kita pikir Nabi ini kenapa kan mengarahkan kita ke dalam dua hal, yaitu apa? Al-Quran dan hadis. Ternyata betul ya di zaman sekarang. Kita lihat banyak sumber-sumber yang di luar dari Al-Quran dan hadis yang ingin mengacaukan Islam rupanya. Baru saya ngerti ya. Gitu. Itulah pintarnya Nabi Muhammad tuh ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pintar banget beliau rupanya. Tahu beliau zaman akan datang itu akan apa? Akan ada pengacau-pengacau dari yang di luar dua jalur itu, yaitu Al-Quran dan hadis gitu. Aduh, mantap lah ya teman-teman semuanya. Salut saya sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya. Oke, saya ini sebenarnya dari tadi teman-teman sakit perut sebelah kiri, nggak tahu kenapa gitu. Di sini agak nusuk-nusuk gitu. Makanya dari tadi saya pegang perut mulu dari tadi. Iya. Bukan mau berak.